Ya, oke. Satu aja sih. Oke. Nah, gue rasa hal. Nah, selamat pagi dan selamat sore, menjelang sore. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu telah menyempati waktunya untuk datang melihat kami tentang diseminasi aksi nyata budaya positif kami ini dari CGP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Kami berkolaborasi, saya sendiri bernama Leo Agus Priawan dan partner saya bernama Rufina. Kami dari Angkatan 9. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan budaya positif terhadap yang ada di sekolah ini. Nah, sebelum memulai acara ini, saya sangat berterima kasih dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesempatan hari ini dapat berkumpul. Ya, sebelum memulai acara, selamat pagi atau selamat sore ya. Selamat sore aja ya. Selamat sore. Oke, selamat sore. Wah, kurang semangat nih kak. Dosen gimana nih, kurang semangat nih. Coba lebih semangat dong. Coba kita tepuk ice breaking dulu ya, gimana? Oke, tepuk semangat bisa nggak? Tepuk semangat, bisa nggak? Tepuk. Coba semangat, gimana kita? Atau bisa banget? Nanti tepuk semangat kalau saya bilang semangat, semangat. Oke? Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Baik, rekan-rekan guru yang saya banggakan, tanpa panjang waktu, kita akan mulai diseminasi aksi nyata budaya positif. Kami sebagai guru penggerak diminta apa yang sudah kami lokakaryan mengenai budaya positif diminta untuk memaparkan kembali, mengimbaskan kembali kepada rekan-rekan guru. Budaya positif itu apa sih? Saya mau tanya dulu. Di sini rekan-rekan guru ada yang tahu tidak budaya positif apa sih itu? Siapa yang paham? Karena saya waktu pertama kali ikut modul 1.4 saya juga nggak paham apa sih budaya positif sama sekali blank. Ternyata sudah saya jalani, saya paham. Jadi saya tanya kembali, di sini ada nggak yang tahu budaya positif itu apa yang dimaksud? Ibu Dini mau mencoba? Oh iya, terima kasih Bu Dini. Duduk aja ya. Ya, duduk boleh. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik dari segi sikap, perilaku maupun tutur kata. Betul sekali. Jadi bisa kita simpulkan adalah disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu apa sih yang akan kita paparkan? Nah, di sini langsung saja pada bagian pertama Pak Leo akan memaparkan apa sih itu budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Silakan Pak Leo. Oke, terima kasih untuk Kak Rufilose. Kami izinkan saya memaparkan sedikit tentang budaya positif itu apa. Seperti katakan Ibu Dini tadi, sebelum memasuki di situ, saya ingin memberikan sedikit tentang pemahaman tentang apa filosofi dari tujuan dari KHD ini. Nah, KHD di sini adalah tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini maksudnya adalah kita menuntun. Berarti kita sebagai guru, kita harus melayani siswa. Gitu. Jadi dulu ya, jujur dulu aku sebelum ikut grup penggerak itu aku berpikir kita tuh dilayani. Aku pikirnya begitu. Ternyata setelah mengikuti pelatihan dan ilmu yang dari Ki Hajar Dewantara ini, ternyata tujuan pembelajaran dari Ki Hajar KHD ini adalah kita menuntun kepada siswa. Jadi poin dasarnya kita itu sebagai guru adalah melayani pada murid-murid kita. Kenapa? Contohnya seperti kita adalah seorang petani. Contohnya ya, petani dan anak-anak itu hanya sebagai jagung. Nah, lahannya itu adalah sekolah. Ngerti ya? Jadi anak-anak itu akan kita tanam menjadi sebagai jagung. Nah, kita sebagai petani itu adalah merawat dia.
Jadi merawat dia supaya dia bisa tumbuh dan menjadi sesuatu yang bisa kita konsumsi, gitu kan, jagungnya. Nah, itulah tugas seorang guru. Sebagai guru, jadi seorang petani yang sebisanya merawat murid-murid kita agar mereka bisa menjadi lebih setinggi-tinggi dan sebahagia-bahagia mungkin itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya, sampai di sini mengerti ya. Nah, itu adalah poin dasarnya, poin dasar pemahaman dari KHD. Jadi itu adalah dasarnya kami dari budaya positif ini. Oke, nah dari situ sekarang kita akan masuk ke perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini apa, Lause? Perubahan paradigma ini contohnya kita bisa lihat nih. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita nggak bisa mengubah seseorang itu, tapi kita bisa mengontrol pada diri kita sendiri. Itu. Ya, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu. Jadi setiap mereka melakukan itu, mereka punya tujuan. Nah, itu baru begitu ya. Nah, jadi kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol apa yang anak-anak lakukan itu. Oh, mereka punya tujuan. Nah, itu ya, saya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tahu teori kontrolnya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak-anak. Itu loh saya. Kita nggak bisa mengontrol anak-anak karena anak-anak punya karakter masing-masingnya. Nah, lanjut, yang bawahnya itu adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu loh, yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang, dan menang. Gitu. Ya, itu adalah teori dari stimulus respons dan teori kontrol. Nah, itu adalah sedikit pemahaman. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke budaya positif, kita juga harus memahami dulu kebutuhan manusia itu ada 5. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5 nih. Aku juga baru tahu ya. Kebutuhan manusia itu ada 5 loh. Yang pertama, anak-anak itu kita juga harus pikir nih. Anak-anak kenapa sih bisa ngamuk? Anak-anak tuh kenapa sih bisa begini? Ternyata mereka tuh harus memenuhi 5 kebutuhannya ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Makan. Coba kalau kalian nggak makan pasti kalian emosi kan, marah-marah, bener nggak Lause? Ya, pasti marah-marah dong. Bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang. Kalau anak itu nggak merasa kasih sayang atau dari Lause tidak merasakan begitu, cobalah kalau Lause ya atau ibu-ibu atau bapak-bapak di sini nggak merasa kasih sayang, pasti ada sesuatu kita cari perhatian. Anak kan bisa begitu. Berarti kita harus pahami kebutuhan anak itu yang kurangnya di mana. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengakuan atas kemampuannya. Nah, jadi kita jangan nggak remeh. Oh, ini kemampuan anak ini yang kita apresiasi gitu. Apresiasi juga. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, akan kebebasannya seperti apa? Jadi mereka bebas mengungkapkan pendapatnya, tapi tetap harus kita kontrol. Nah, jadi mereka mempunyai hak, kita harus kita kontrol gitu. Terus ya. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak itu maunya senang. Kalau kita nggak senang, menderita terus itu rasanya gimana gitu. Nah, jadi itu adalah sekian beberapa kebutuhan yang memang harus kita pahami dan harus kita ketahui sebelum masuk ke budaya positif. Jadi yang pertama itu adalah KHD-nya, filosofi. Yang kedua perubahan paradigma. Yang ketiga adalah kebutuhan dari manusia itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada filosofi tentang budaya positif. Baik, terima kasih Pak Leo. Setelah kita memahami sebelum masuk budaya positif, setelah kita memahami apa sih dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian apa sih paradigma perubahan, kemudian apa sih 5 kebutuhan dasar manusia termasuk kita sendiri. Dan saya baru memahaminya pada saat pendidikan guru penggerak. Budaya positif, benar yang tadi Ibu Didi katakan ya, nilai-nilai
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya berarti adalah kebiasaan sehari-hari, perilaku sehari-hari. Positif adalah kita harus membiasakan perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan peserta didik kita, anak murid kita untuk selalu positif. Kemudian konsep inti budaya positif, disiplin positif, yaitu motivasi perilaku manusia, misalnya hukuman dan penghargaan. Kemudian belum jelas itu ya, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, keyakinan kelas atau sekolah. Nah ini lima poin ini nanti yang akan kita paparkan intinya, karena ini konsep inti dari budaya positif. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah ini disiplin positif. Jadi budaya positif itu adalah untuk mendisiplinkan peserta didik kita dalam arti yang positif. Bagaimana dia memberi salam pada saat masuk, kemudian di kelas. Nah itu budaya positif, budaya perilaku yang harus kita terapkan sehari-hari. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begini, maksudnya dari 3 poin ini. Hukuman, terkadang kita kalau anak terlambat, kita langsung, kenapa kamu terlambat? Jam berapa sekarang? Nah itu hukuman, berarti anak itu akan merasa nanti suatu saat benci. Jadi kita hindari hukuman. Nah, ini nanti kita akan telaah satu persatu. Jika nomor 2, untuk mendapatkan imbalan, rekan-rekan guru, ternyata imbalan itu juga ada dampak sisi negatifnya. Misalnya begini, oh nanti kalau kamu dapat nilai 100, ibu akan kasih kamu permen. Jadi dia untuk mendapatkan 100 pasti imbalan, bukan karena kemauan dari diri dia sendiri. Makanya hati-hati rekan-rekan guru, untuk imbalan itu kadang-kadang kita perlu waspada juga, jangan terlalu sering. Ini saya dapat dari lokal karya juga. Justru imbalan nanti anak tidak kemauan, oh dapat 100 dapat hadiah. Nah itu juga kita hati-hati. Sama dengan nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa adanya hukuman atau penghargaan, dari dalam diri mereka sendiri itu muncul untuk disiplin diri. Oh, aku tidak boleh terlambat. Ini adalah peraturan sekolah, bukan karena nanti aku dihukum, bukan. Itu karena untuk disiplin. Kemudian, oh aku harus belajar untuk bersaing secara sehat dengan temanku. Bukan berarti, oh aku nanti dapatnya kan. Kita jangan tanamkan itu. Kita tanamkan di anak kita. Nah itulah makanya kita timbulkan budaya positif. Ya. Kemudian itulah yang ketiga itu. Jadi dia percaya diri dari dalam diri dia sendiri. Motivasi perilaku manusia. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Leo untuk 5 posisi kontrol. Ini yang sangat penting juga yang harus kita ketahui. Silakan Pak Leo. Aduh, jadi ganti-gantian. Gak apa-apa loh saya. Di sini, wah harus lebih semangat nih loh saya. 5 posisi kontrol ini kita jadi ada 3 motivasi. Dan yang tadi itu sudah Kak Rulu, Kak Filose, dan kita di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, mungkin satu-satunya ada yang kalian miliki. Yang pertama, penghukum. Contohnya, yang dikatakan penghukum itu adalah seperti kamu selalu salah. Itu selalu pasti, selalu, dan yang terakhir selesai. Jadi itu adalah contoh penghukuman. Itu apa? Posisi kontrol hukum ya. Siapa di sini yang merasa
penghukum. Saya jujur ya, saya penghukum. Ya, itu ya. Nah, Siapa di sini merasa rekan guru nomor 1? Kalau saya ya, sebelum saya mengikuti ya, sama kita semua sama. ya. Aku juga sama. Yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Kepada siswa merasa bersalah. Contohnya seperti apa kalimatnya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, itu adalah posisi orang yang merasa membuat dia merasa bersalah. Ada yang merasa seperti itu, ada ya. Aku juga merasa loh. Aku juga merasa itu loh. Aku juga merasa dan aku merasakan di posisi itu. Nah, selanjutnya dan aku juga merasakan menjadi teman juga. Posisi teman itu seperti apa sih? Ayo bantulah Lause misalnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Yang sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ngerti nggak? Jadi ayolah, kerjakanlah gitu. Kadang ada sedikit-sedikit manja lah gitu. Dan aku pernah begitu sih. Ayolah, kerjainlah gitu. Ada yang begitu juga? Ada ya? Ada juga loh saya. Oh, ada yang kowe Lause? Ada merasa begitu? Ada juga ya? Oh. Nah, selanjutnya itu adalah pemantau. Pemantau itu adalah seperti kayak peraturannya apa gitu. Dia seperti satu dua kayak hukum lah sih, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Itu adalah pemantau gitu. Nah, sahabat yang terakhir adalah manajer. Nah, ini nih, manajer. Nah, ini adalah manajer nih. Posisi manajer itu seperti apa nih? Yang dikatakan manajer. Contoh kalimatnya seperti, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Lalu, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari kelima ini, di survei dan di riset segala sesuatu, posisi menurut Kowe Lause yang di sini, menurut kalian posisi yang mana yang paling top di kalian? Menurut kalian paling benar? Yang pertama dari posisi penghukum, kira-kira kalian setuju nggak? Harusnya kita jadi sebagai guru nih, ya dari pembahasannya tadi itu KHD, kita menuntut anak, kita bukan menuntut loh ya. Nggak ada loh sekarang. Kayaknya dari guru penggerak itu harus bukan menuntut lagi ya, bukan menuntut ya, tapi harus menuntut. Nah, jadi tugas kita bukan menuntut. Kamu itu harus ikut Lause begini, ini loh kata Lause, ikutin. Gitu, nggak boleh begitu Lause, nggak boleh begitu. Tapi kita, oh kamu harus begini ya, oh kamu harusnya begini loh, begini caranya. Itu adalah bentuk melayani. Nah, dari sekian pembahasannya kita dari situ, kira-kira 5 posisi ini menurut Kowe Lause itu posisinya yang mana yang paling klop? Coba kita tanya satu kali. Bu Maya, yang mana? Gak apa-apa sebut aja Bu Maya. Gimana kira-kira Bu Maya? Tidak dihukum. Iya, kira-kira yang mana? Penghukum. Oh. Ibu Ima? Manajer. Manajer. Ibu Lati? Oke. Buat Mas Ari? salah ya, sadis banget ya. Teman. Ibu Eli? Pemantau. Ibu Nanda? Teman. Ibu Mira? Penghukum. Ibu Eti? Oke. Ibu Nata? Ibu Winda? Ibu Tini? Manajer. Ibu Linda? Teman. Ibu Sri? Manajer ini? Manajer Prilly. Membuat rasa bersama. Silakan Pak Leo. Iya, dan ternyata kalau di riset dan di hukum dan disarankan itu adalah posisi manajer. Jadi kita tuh sebagai guru harus di posisi manajer. Why? Kenapa? Oke, kita jelaskan. Nah, sebelum itu kalian ambil dulu kenapa kita harus posisi manajer? Karena di sini kita memanajerkan diri kita. Kita jangan membuat, kalau kita menghukum berarti kita melukai orang lain. Benar gak sih? Itu satu poin. Kita melukai orang. Kita melukai orang loh. Berarti kita satu pihak loh. Itu menghukum loh. Benar gak? Yang kedua, kalau membuat rasa bersalah, kira-kira anak itu kena mental gak sih kalau kita berbuat bersalah? Nah, merasa bersalah kan?
membuat dia jadi kena mental loh. Nah, selanjutnya kalau berteman, kira-kira anak itu segan nggak sama kita kalau kita sering begituin? Tidak kan? Terus dia akan jawabnya, santai lah bu, api contoh, bener kan? Nah itu posisi teman loh. Coba terus pikirin. Nah kalau kalian mengambil posisi itu pasti dia akan begitu. Oh iya, iya sekali dua kali. Tapi kalau berkali-kali begitu, basing lah bu, udah ape lah, cincai lah, masih begitu, bener kan? Nah selanjutnya kalau menjadi seorang pemantau, gimana ya? Jadi seorang pemantau. Pemantau seperti pengawas. Kamu tahu peraturannya apa? Dia banyak bertanya. Jadi anak itu yang menjawab. Gitu, pemantau. Oh, nah jadi posisi manajer ini ada posisi manajer ini menanyakan dan dia yang menjawab dan dia yang memberi solusi dan kita cuma mengarahkannya gitu. Nah caranya gimana? Oke kita lanjut dulu ya. Kenapa harus posisi manajer? Nah, sampai di situ posisi di situ kita akan jelaskan poin selanjutnya. Sampai di situ dulu nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah sampai di situ paham ya ya. Posisi manajer kita ambil dulu. Nah keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang diyakinkan bersama berhasil dalam diri dan tanpa paksaan. Nah maksudnya apa nih nilai-nilainya? Yaitu contohnya seperti ini. Maksud nilai-nilai ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan, sisi positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya seperti profil pelajar Pancasila, tahu ya? Seperti beriman, mandiri, berskala kritis, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong dan kreatif. Itu dan bertanggung jawab. Nah, contoh-contohnya untuk mengubah semua ini menjadi hal positif. Nah, contohnya seperti ini. Peraturannya seperti ini nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa kita ubah menjadi hal tanggung jawab. Gitu. Jadi yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kan negatif tuh. Diubah lagi akan menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi ini adalah permainan kata untuk mengubah sesuatu itu menjadi hal positif. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi dari sekian peraturan ini diubah menjadi hal-hal yang positif. Jadi untuk membuat anak itu berpikir bahwa ini adalah hal yang positif untuk kita. Nah caranya untuk apa-apa pakai gitu, segitiga restitusi akan dijelasin sama Ruby Lawson. Baik, terima kasih. Sebenarnya peraturan sama nilai kebajikan sama seperti yang ada di KI 2, KI 1. Misalnya hadir di sekolah tepat waktu, buktinya adalah kemandirian, sikapnya adalah percaya diri. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Misalnya kalau ini kurang jelas, ya. Oke, baik. Nah, kita masuk segitiga restitusi. Terakhir ini ya, slide terakhir. Nah, nanti segitiga restitusi ini ada suatu kasus 1 dan kasus 2 ini kami dari aksi data kami ya. Segitiga restitusi, apa sih itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer, kita ada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Salah satu contohnya seperti ini. Seorang anak, saya akan ditanya yang tadi datang terlambat. Seorang anak datang terlambat, tergopoh-gopoh. Kita jangan langsung, kenapa kamu datang terlambat? Saya begitu, ya. Setelah saya mengkaji DIP, kenapa kamu datang terlambat? Ini contoh. Kenapa kamu begini? Alasannya apa? Jangan dulu. Itu salah rekan-rekan guru, ya yang saya banggakan. Sini dulu nak duduk, silakan duduk. Kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan. Sini nak duduk, kamu capek kan? Duduk. Tenang, kamu pasti ngos-ngosan. Nah itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jangan kita langsung mengejudge. Kenapa kamu terlambat? Tidak. Menstabilkan identitas maksudnya kamu kenapa terlambat? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tenangkan diri kamu dulu. Nah itu menstabilkan supaya anak itu tidak merasa
takut ya, tenang gitu ya. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu bisa terlambat. Dia baru kasih tahu alasannya, karena macet bu, karena hujan, ban bocor. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mungkin setelah kasih tahu alasannya, terus menurut kamu apakah kalau terlambat itu baik? Nah, begitu. Apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu yang mana. Jadi, apakah dengan kamu terlambat sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Nah, itu tindakan yang salah, memvalidasi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya begini. Baik, sekarang kamu melanggar tentang disiplin. Poin ketiga, nilai disiplin. Nah, nilai-nilai apa yang perlu kamu perbaiki untuk kedepannya? Nah, nanti anak itu tanya, oh iya bu, mungkin saya lebih disiplin lagi. Ya, memang dia telah melanggar nilai disiplin, tapi nanti kita tanya lagi nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati untuk selanjutnya. Itu menanyakan keyakinan. Nilai kebaikan apa yang sudah kamu langgar, nilai kebaikan apa yang perlu kamu perbaiki. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau kamu terlambat, kalau kamu tidak terlambat, kedepannya kamu harus bagaimana? Oh iya bu, nanti saya tidak main handphone lagi, berpegang dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada kasus dari Pak Leo. Ini kasusnya tentang Pak Leo. Nah, oke, teman-teman. Jadi sebelum itu, yang tadi aku ngomong itu kenapa posisi manajer. Jadi posisi manajer itu ada berkaitannya dengan segitiga restitusi ini. Nah, cara menangani, kalian pernah sebelum itu coba lihat kasus ini dulu ya. Kayaknya kalian punya pertanyaan nggak? Misalnya kalau kamu menghadapi satu murid tuh, gimana sih Lause? Gimana sih cara menghadapi anak ini? Nah, anak ini dengan posisi manajer. Nah, coba menurut kalian nih, misalnya nih, kalau di posisi kalian nih teman-teman nih, aku kan menghadapi nih Vincent, ini beneran berkasus loh anak ini ya, berkasus. Jadi aku tidak ngarang, anak ini benar-benar berkasus, ya seperti anak Mira Lause tadi. Aku angkat dan aku buat jadi 3 restitusi. Nah, jadi aku di sini itu aku menanyakan kepada dia, jadi nggak ada rekayasa sih. Jadi beneran aku mempraktekkan langsung ada 2 kasus dan 2 kasus ini beneran terjadi. Jadi aku mencoba mengimplementasikan dari 3 restitusi ini aku coba praktekkan. Nah, kasusnya ini adalah anak ini main botol minum di lapangan jam pelajaran. Jadi aku praktekkan di jam pelajaran. Nah, yang pertama yang aku lakukan itu adalah mengidentifikasi itu masalah dia, bahwa menanyakan tindakannya itu kedengarannya. Nah, ini nggak bisa lah biar nah di sini jadi di sini aku mencoba menanyakan kepada dia nih, perbuatan kamu itu kenapa nih? Nah, ini aku sambil jelasinnya. Kenapa ini kamu? Ini pertama nih Vincent nih. Kamu tahu nggak kenapa Lause panggil kamu di sini? Aku mengidentifikasi dulu masalahnya. Iya Lause, aku tahu gitu. Dia jawab, aku berkasus gitu. Nah, aku mengidentifikasi itu perbuatan kamu menurut kamu itu salah nggak? Nah, itu poinnya, kita harus sabar dulu menghadapi anak ini. Intinya harus sabar. Nah, di sini aku coba meyakinkan dia bahwa menanyakan kepada dia bahwa itu, memastikan kepada dia bahwa itu adalah perbuatan yang dia salah. Dia salah dulu. Dia merasa salah. Dia merasa perbuatannya salah, bukan merasa salah ya, perbuatannya salah. Dan di sini posisinya aku juga akan membuat bahwa yang dilakukan kesalahannya itu wajar. Kenapa?
Kenapa aku ngomong wajar? Jadi dia mengakui kesalahannya. Aku ngomong wajar kok, nggak apa-apa. Lause juga sering main bola. Lause kan kita cowok nih, kita sering main sepak bola. Jadi Lause suka banget sepak bola. Nah di situ aku tidak akan membuat dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Nah di situ ketika dia udah merasa nyaman dengan kita baru bisa masuk Lause. Nah itu poinnya. Jadi anak di sini kita jangan bikin dia tertekan, tapi kita merasakan dia nyaman satu sama lain. Akhirnya aku baru bisa masuk ke dalam dunianya. Nah, ketika udah masuk merasa dunianya, dan disitulah aku baru memberikan dia tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti nilai-nilai kebajikan, bahwa apa yang kamu lakukan itu kan berarti tidak mencerminkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Seperti kayak disiplin, gitu. Nah, jadi bisa bikin apa ya? Seperti bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu saya. Dan di sini aku juga ngomong kapan nih mau memperbaikinya, kita harus memastikan. Dan terkadang ada pertanyaan juga loh, kalau dia masih menolaknya gimana? Nanti ya saya. Oke, nah kira-kira itu ya kayak kasus yang aku hadapi dan aku coba selesaikan kepada anak ini. Kalau dia masih melakukannya, aku usahakan menanyakan dan akhirnya nanti kita akan bahas sama-sama. Kira-kira dari Kewe Lause ada pertanyaan, masih penasaran tentang kelanjutannya kasus ini seperti apa? Boleh ditanyakan. Sebelum itu nanti Kak Ru akan menjelaskan dulu. Mungkin Kewe Lause masih kurang ngerti. Ada kasus yang kedua dari Rufina Lause yang akan dijelaskan sama Rufina Lause. Baik, kasus saya, anak ini tidak pernah datang. Anak ini selalu datang tepat waktu. Tapi nggak tahu mungkin karena ada perkemahan dia kelelahan, terlambat dan lupa bawa tugas IPA dan matematika. Luar biasa ya. Terjadi juga pada saya. Makanya kebetulan sekali. Pertama, saya menanyakan dulu kabarnya supaya dia tenang, tidak merasa deg-degan kalau masuk ke ruangan BK. Ya, saya tanya, kamu tahu kenapa kamu ada di bawah ruangan BK? Tidak tahu, Bu. Ya sudah, karena Ibu mendapat laporan dari guru PKR kamu terlambat hari ini. Dan juga di kelas kamu lupa bawa buku tugas. Coba ceritakan. Nah, ini saya memberikan menstabilkan identitas dalam versinya murid saya tersebut. Jadi dia bercerita tentang versi dia dulu. Kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia lupa bawa buku, dan dia menceritakan dari versinya. Nah, itu saya menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah itu saya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, nilai kebajikan. Tapi sebelum masuk ke validasi tindakan yang salah, saya bilang juga sama seperti Pak Leo. Ibu wajar kok kenapa kamu suka terlambat, karena ibu juga pernah terlambat. Saya bilang begitu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita menstabilkan dulu identitas. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat di sekolah, ya. Jadi itu hal yang wajar, semua terjadi pada siapa saja. Setelah itu saya validasi tindakan yang salah. Menurut kamu kalau terlambat sekolah, seperti yang sudah saya jelaskan, itu melanggar nilai kebaikan apa? Nah, kemudian dia jawab, disiplin, Bu. Nah, betul sekali saya bilang. Karena dengan disiplin kamu telah melanggar nilai kebajikan disiplin. Kemudian apa alasan kamu kenapa terlambat? Dia ceritakan, karena saya main handphone, main gadget, main game sampai malam. Sampai saya lupa bawa buku tugas IPA. Nah itu ya, jadi akhirnya dia mengakui kesalahan dia. Nah kemudian saya bilang lagi, kamu tahu apa dampak jika kamu tidak disiplin? Kemudian saya tanya gitu. Kemudian untuk meyakinkan keyakinan, saya tanya lagi, yuk nilai-nilai apa yang perlu kamu perbaiki? Nilai-nilai apa? Dia jawab lagi, disiplin, Bu. Nah begitu, dengan disiplin kamu bisa mengatur diri kamu di rumah dan di kelas. Dan ibu akan membantu kamu untuk membahas dengan orang tua kamu supaya di rumah kamu bisa lebih disiplin lagi. Nah itu adalah kasus saya. Kemudian
Oke, baik. Begitulah kasus kami yang telah kami paparkan sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yang akan kami sharing ke kalian bagaimana cara kita sebagai manajer jika ada anak yang melakukan kesalahan di kelas, kita membuat budaya positif itu terjadi di sekolah. Oke, Kewe Lause, kira-kira menurut kalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada kasus boleh bertanya pada kita, kami akan berusaha menjawab. Jadi aku bisa simpulkan Kewe Lause ya. Jadi dari ini aku merasa bahwa kalian setuju nggak sih kasih hadiah itu seperti hukuman? Setuju nggak? Kasih hadiah itu seperti hukuman. Nah, setuju nggak sih? Nggak ya? Setuju nggak? Hah? Setuju nggak gue Lause? Kasih hadiah itu seperti hukuman? Tidak. Kenapa? Ya, kasih hadiah. Kayak kalau kasih hukuman kan tahu hukumannya. Tahu kan? Hukuman berarti kita menghukum seseorang. Nah, hadiah itu sama nggak? Kita misalnya kasih hadiah nih sama anak itu. Nah, telah berhasil kita kasih hadiah. Kira-kira itu satu dua nggak dengan hukuman? Sebagai hukuman kalau misalnya jalan lain kali next time kalau dia nggak dapat itu hadiah dia akan kecewa. Betul sekali. Jadi benar sekali ya Kewe Lause. Jadi hadiah itu salah satu juga hukuman. Jadi aku mengurangi, tapi sedikit aku kurang setuju. Kalian setuju nggak sih? Fair aja, setuju nggak? Nah, kurang setuju ya? Kurang setuju Kewe Lause ya? Iya sih, aku kurang setuju juga. Tapi kita harus melihat dulu. Kalian kasih hadiahnya itu harus berkala, jangan hanya satu sisi menurut aku. Jadi ada riset-risetnya juga bahwa hadiah itu juga bukan menandakan bahwa hukuman juga, tapi apresiasi untuk anak itu. Nah, oke, sampai di sini kira-kira Kewe Lause ada yang ingin bertanya? Yowen Hima ada yang ingin bertanya tentang masalah dari aksi nyata kami ini? Kira-kira? Nanti kalau misalnya ada yang malu bertanya setelah diseminasi boleh ditanyakan pada kami. Ya. Sebenarnya posisi kontrol guru manajer ini lebih ke guru BK. Guru BK bagaimana dia menghadapi masalah anak yang bermasalah. Tapi karena kita di SD mungkin ini lebih ke SMP, SMA. Tapi karena kita di SD, kita dituntut untuk bisa posisi kontrol sebagai manajer. Itu saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Kewe Lause? Yang ingin bertanya? Kira-kira? Oke. Ya, Ibu Mira. Ya, Ibu Mira. Jangan susah-susah ya, Bu ya. Oke. Nah, yang tadi kan di studi kasusnya itu anaknya bermasalah itu untuk masalah yang pertama atau yang kedua, ketiga dan keempat. Karena kan siswa ini kan kalau dikasih tahu sekali belum tentu dia langsung sadar. Pasti akan ada kesalahan yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Diulangi maksudnya ya, ulangi lagi. Nah, kalau ini kan saya lihat itu kayaknya untuk kasus yang pertama kali dilakukan. Kalau dia melakukan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya diulangi terus, maksudnya kita harus bagaimana? Oke, kalau saya dari studi kasus saya yang kedua, otomatis tidak pertama. Kita di sekolah peraturan lebih dari 3 kali akan dipanggil ke guru BK. Kemudian lebih dari 5 kali dipanggil dari orang tua. Jadi dari kasus saya bukan yang pertama kali. Kalau dia udah lebih dari 3 kali, saya akan bawa ke ruang BK. Terima kasih. Ya, mantap. Kalau aku ya, Lause ya, sesuai dengan pengalaman aku akan bikin suatu perjanjian sama anak itu. Kalau dia masih mengulanginya lagi, bikin dia suatu perjanjian, dia bisa memegangnya dan memantau anak itu terus. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Kalau dia masih melakukannya lagi, kita akan selanjutnya tahap adalah panggil orang tua. Nah, perjanjiannya nih, kalau kamu harus bikin kesepakatan dulu sama dia, Lause. Menurut aku ya, kamu harus bikin kesepakatan dulu sama anak ini
Oke, sekarang kamu berkasus nih, aku maklumin kamu. Kamu masih berbuat begitu, masih wajar lah, masih anak-anak, kita maklumin. Kedua, dia masih melakukannya. Aku akan bikin kesepakatan sama dia. Nih loh, tertulis. Aku seperti begitu. Dia tulis, tanda tangan, tep gitu. Nah, ternyata masih mengulanginya lagi. Masuk ROBK. Dan kita bikin perjanjian lagi. Kalau kamu sekali lagi masih begitu, kita panggil orang tua. Itu adalah yang terakhirnya. Itu sih menurut aku sih. Boleh saya tambahkan? Ya. Jadi begini intinya. Ini tidak pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Tidak, bukan itu intinya. Ini bagaimana kita menangani sebagai posisi manajer. Pertama kali misalnya Ronaldo. Begitu tahun lalu saya ngajar kelas 1, dia udah marah kan, berantem sama Dinadi. Panggil lah, itu baru pertama kali bukan? Baru pertama kali udah wah, kita panggil. Nah, bagaimana kita posisi kontrol manajer kita? Menstabilkan dulu, jangan. Dulu saya salah, saya belum ikut pendidikan berpegang. Langsung Ronaldo, gimana gitu ya? Akhirnya setelah ini, ternyata sini dulu Ronaldo. Pertama kali, kedua kali dimarah lagi sama Brian, pusing kepala kan? Jadi ini bukan intinya. Apakah posisi kontrol manajer ini untuk baru pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali? Tidak. Dari pertama kali. Walaupun dia diulang-ulang, misalnya Vincent, ulang lagi besok. Yang begitu juga cara kita. Itu segitiga restitusi itu sebenarnya cara kita untuk menangani suatu masalah. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai rasa bersalah anak tersebut, bukan sebagai teman malah menunjang, ya, pemantau. Tapi di sini posisi kita manajer, kita menenangkan dulu, ya. Seperti misalnya ada kasus kemarin kelas 5, Firly itu ya, kita langsung gimana? Ternyata rupanya ada cara-caranya. Baru tahu juga kan. Jadi di sini intinya bukan apakah ini cara segitiga restitusi untuk setelah ketiga kali melakukan kesalahan, tidak. Dari pertama juga sudah begitu, kedua juga begitu, ketiga juga begitu. Itu sekian. Ya, ada jelas ya. Jadi intinya dalam setiap kasus itu kalau bisa disarankan pada Kue Laoshi, pahami dulu 5 kebutuhan dari anak-anak tersebut, dari posisi kita kontrol, jangan terlalu begitu, atau kepada siswa-siswa kita. Ya, itulah sekian. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Cukup? Oke. Nah, akan ditutupi dengan Rupi Lose gimana? Baik, terima kasih rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya sayangi atas waktu sudah memberikan waktu kepada saya dan Pak Leo. Kami di sini berkolaborasi karena kalau sendiri nanti rekan-rekan guru sibuk dengan waktunya, makanya di sini kami berkolaborasi, bekerja sama. Terima kasih atas kesempatannya tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, dan berterima kasih pada juga yang di atas. Di atas Tuhan yang Maha Esa. Ya, Sisi Taja, dan terima kasih ya untuk Kue Lase yang sudah meluangkan waktu. Semoga dengan aksi nyata ini dapat bermanfaat dan sedikit memberi pendidikan atau ilmu kepada Kue Lase. Terima Kita kasih. mengucapkan terima kasih. Sore. Sisi Taja.